Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri, muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, segala amal kebaikan terlaksana dan terwujud secara sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampai saat ini masih terus-menerus memberikan berbagai macam kenikmatan untuk kita, harusnya semakin bersyukur, semakin mentaati Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin bermaksiat, bukan malah semakin ingkar dan kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya setiap nikmat yang kita rasakan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan dari kitab Hadis Riyadhus Shalihin, masih di bab yang ke-10, yaitu tentang bersegera dalam kebaikan. Sekarang kita masuki hadis yang kedua, ya. An Abi Sirwa'ah Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sirwa'ah, ya, Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Aku pernah sholat di belakang, atau aku sholat, ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, di Madinah, ya, di Masjid Nabi, Masjid Nabawi yang sekarang, ya. Al-asr, salat asar. Fasallama thumma qama musri'an. Kemudian Nabi tatkala selesai salam, salat asar sudah selesai salam, Nabi thumma qama musri'an. Kemudian Nabi beranjak pergi keluar masjid. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi. Maka Nabi melewati saf-saf para sahabat. Ya, saf-saf para sahabat. Berarti kan arah belakang gitu, ya. Melewati saf-saf para sahabat. Di sini diungkapkan melewati pundak-pundak sahabat. Ya, lagi duduk, ya kan, berarti kan, ya, melewati para sahabat yang setelah sholat, ya, berzikir, namun Rasulullah beranjak pergi ila ba'di hujari nisaihi, ke sebagian istri atau ke sebagian kamar dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fazi'an nas min sur'atihi, maka para sahabat mereka, ya, takut, khawatir dengan terburu-burunya Rasulullah SAW. Ada apa nih Rasul, ya? Kok aneh, ya? Habis salam langsung pergi. Ini ada apa gerangan? Para sahabat ketika Rasulullah kita terlihat ada sesuatu yang janggal, yang aneh pada diri Rasulullah, sahabat langsung, ya, hatinya was-was, khawatir, takut. Karena saking cintanya kepada Nabi. Jangan sampai Nabi itu kenapa-napa dan seterusnya, ya. Nabi dikhawatirkan oleh para sahabat, ya. Fa kharaja alaihim, kemudian tatkala sudah selesai ke sebagian kamar atau, ya, istri Nabi, kemudian Rasulullah keluar dari kamar istri Nabi, langsung beranjak ke
masjid lagi. Kemudian masuk masjid, fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Maka Nabi terheran-heran. Ketika Nabi keluar, para sahabat khawatir, terheran-heran, loh kok Nabi ada apa nih buru-buru. Kemudian masuk pun Nabi juga berburu-buru masuk. Kembali ke tempat Rasulullah mengimami sholat. Ya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, zakartu syai'an min tabrin indana. Aku teringat ada sepotong emas, tabr, sepotong emas, ya. Indana, yang ada di tempatku. Di tempatku berarti di tempat istri Nabi sebagian. Karena Nabi ingat, habis selesai salam, Nabi teringat. Sehingga apa? Nabi buru-buru bersegera mengambil sepotong emas tersebut. Fakarihtu an yahbisani, ya. Kemudian sehingga aku tidak ingin, ya, barang tersebut atau sepotong emas tersebut an yahbisani, menahanku atau mengganggu pikiran dan hatiku. Subhan Nabi. Ya. Fa'amartu bikismati, ya. Maka aku kemudian menyuruh, maka Nabi SAW menyuruh untuk membagikan sepotong emas tadi kepada para sahabat, ya. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya, ya, yang pertama anjuran untuk tasfiyatul qalb, ya. Tasfiyah, mensucikan, atau tazkiyah, sama, membersihkan hati dari hal-hal yang dapat melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi kalau ada hal-hal yang menghalangi sedikit saja, sepotong emas saja, khawatir Nabi takutnya nanti menjadikan lupa kepada Allah, maka apa? Segera Nabi tuntaskan, bersihkan. Nabi segera ambil sepotong emas itu, bawa kepada para sahabat ke masjid, kemudian suruh dibagikan. Supaya tidak ada yang mengganjal dalam hatinya. Ya, supaya tidak ada yang mengganjal dalam hatinya. Sehingga apa? Ketika ada ganjalan hati terhadap dunia, maka dapat dikhawatirkan ganjalan dunia tadi yang ada di dalam, yang disimpan olehnya, yang sangat disimpan olehnya, berarti kan kalau disimpan berarti apa? Disayang, dicintai, disukai. Nggak mungkin kalau nggak disimpan nggak disukai. Emas, permata, uang kan disukai. Maka ini mengganjal hati. Yang dikhawatirkan ganjalan di dalam hati ini, ganjalan dunia ini, dapat melupakan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini anjuran, ya. Bagaimana kita senantiasa membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, akal, pikiran, hati kita dari hal-hal yang menghalangi, dari hal-hal yang melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat kan Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah gara-gara anak-anakmu, gara-gara harta kalian, perdagangan kalian, ngurusi keluarga, ya, sampai melupakan zikrullah, ingat kepada Allah, sampai melupakan ibadah, ya. Jangan sampai gara-gara kerja lupa sholat, jangan sampai gara-gara dagang, ngurusi keluarga, ngurusi anak, ngurusi istri, lupa tanggung jawabnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan anjuran untuk bersegera melaksanakan kebaikan, bersegera Nabi, ya. Makanya habis selesai salam Nabi buru-buru langsung menunjukkan apa? Bersegera dalam membersihkan hatinya Nabi. Maka itu juga harus sama. Mari kita senantiasa membersihkan jiwa hati kita dari hal-hal yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya adalah boleh mewakilkan orang lain untuk membagikan sedekah. Jadi kalau kita punya harta, kita nggak sempat bagi, boleh tolong ini uang 1 juta, sedekahkan ke ini, misalkan 50 ribuan. Nah, bisa diwakilkan, ya. Sebagaimana Nabi, ketika Nabi ngambil sepotong emas, kemudian memerintahkan seorang sahabat untuk dibagi-bagikan. Meskipun dia mampu sendiri, ya nggak apa-apa, dan ini dibolehkan, ya. Syukur-syukur ya dia bisa memberikannya sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi ketika sedang beribadah kepada Allah, sehingga apa? Supaya ibadahnya bisa khusyuk, ya. Jadi kalau orang yang cintanya terpaut dengan dunia, cintanya terpaut dengan perdagangan, perniagaan, pertanian, salatnya nggak tenang, ya. Maka ya segala hal-hal yang dapat tadi ya melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mulai sedikit demi sedikit. Ya, antisipasi, kita waspadai. Bukan berarti kita melupakan anak, melupakan istri, tidak. Melupakan perdagangan, tidak. Cuma kita harus atur hati kita. Jangan sampai kecenderungan hati kita, kecondongan hati kita lebih kepada harta, lebih kepada anak istri, lebih kepada perdagangan, pertanian, dan seterusnya. Sedangkan kepada Allah, hanya sekedarnya tidak. Ya, malah justru apa? Kita mengingat Allah harus lebih banyak daripada mengingat yang lain. Ya. Maka di sini ya mengosongkan hati dari segala kesibukan duniawi apa saja sehingga hatinya itu terpaut dengan Allah. Ya. Kalau lagi kerja nih. Ada adzan, langsung sholat. Ini berarti hatinya terpaut dengan Allah. Pekerjaan tidak menjadikannya dia meninggalkan sholat. Malah justru ketika dia bekerja menjadi sarana untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kerja itu untuk menegakkan ibadah. Bukan malah untuk meninggalkan ibadah. Ini yang banyak orang ya salah. Dia kerja tapi sholat ditinggalkan. Dia bertani tapi ibadah ditinggalkan. Loh, dia sibuk ngurus anak keluarga tapi tanggung jawab dia sebagai hamba Allah kepada Allah ditinggalkan. Ya. Maka ini tidak. Tapi ketika orang bekerja, bermaisha, tetap ya, malah justru dia menjadikan maisha pekerjaannya sebagai bentuk wasilah untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya, ya. Jadi inilah beberapa faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wahamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.